Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Buka Paket dan Ngoprek. Sesuai judul channelnya, nama channelnya yaitu Buka Paket dan Ngoprek. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah paket yang saya beli dari Shopee. Nah, berupa cordless impact branch 20 volt dari Miyota. Berikut harga produknya. Saya beli di harga 706.560 ya, dan sementara harga asli sekitar 641.190. Kenapa saya di harga 700.000? Karena saya memakai pengiriman yang instan. Nah, ini berikut adalah deskripsi produk dari Miyota W8350. Oke, kita langsung bongkar saja ya, tanpa basa-basi lagi. Kita bongkar saja paketnya. Kita sudah siapkan cutternya. Oke, Bismillah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bongkar dari sebelah mana? Oke, lepaskan dulu kameranya. Lepas ya, biar terlihat jelas. Oke, kita mulai dari sini. Nah, kita intip dulu dan kita lanjutkan lagi pengkaterannya ya teman-teman. Nah, kita mulai dari sini lagi, tarik. Nah, sudah kebuka ya. Oke, teman-teman, saya kasih saran ya, kalau kalian buka paket, kalian bilang saja untuk nama kalian di sini, alamat, dan nomor HP, agar tidak terjadi sesuatu hal yang kalian tidak inginkan. Oke, seperti ini. Kalau sudah dibuang seperti itu, baru kita buang plastiknya ya. Yang penting kita amankan dulu data dari kita. Seperti ini packingnya. Semua dilapisi kardus. Kita coba buka. Oke, buat teman-teman yang ingin membeli sebuah impact dari barang ini, kalian tonton dulu videonya sampai habis ya, jangan sampai menyesal. Karena banyak sekali yang review produk seperti ini tuh katanya sih bagus, cuman saya belum percaya karena saya belum pernah melakukan dan mencobanya ya. Ini sudah mau terlihat saya sangat sekali membuka paket. Nah, ini dia sudah terbuka ya. Kita langsung disambut dengan tulisan yang besar berwarna putih di box merah, Miyota. Oke. Ini adalah produk Cina ya. Di depan boxnya ada tulisan mereknya sendiri yaitu Miyota dengan huruf yang besar. Untuk di bagian sampingnya, nah, di sini ada spek dari impact. Nah, 350 Nm, 12,7 mm setengah in ya teman-teman. Untuk RPM nya bisa lihat sendiri, baterai 20 volt DC ya guys. Oke, kita buka saja ya paketnya langsung. Ada apa aja di dalam isi box ini? Kita buka saja. Oke, bismillah. Nah, seperti ini teman-teman isi dalam paketnya.
Di sini langsung disambut dengan kartu garansi yang berwarna merah, tetap ada tulisannya Miyota. Oke, dimana garansi ini nih gratis suku cadang selama 3 bulan pertama dan diskon 40% suku cadang di POM B ya selama 2 tahun. Dan daftarkan kartu garansi Anda melalui barcode ini ya, scan barcode. Dan di bagian belakangnya adalah persyaratan garansi, bisa kalian baca di sini. Tulisannya kecil-kecil banget. Oke, next kita lanjut. Di sini ada kertas panduan pengguna. Panduan pengguna ya. Dan isi kertasnya di sini cuman warning aja ya teman-teman, warning, tidak ada penjelasan cara pakai, fungsi tombol dan lain-lainnya, ini warning saja. Oke, kita di sini mendapatkan mata baut roving merek DCK magnetic nut setter ya, 10 mm, dapat 5 piece. Kenapa tidak di mix aja ya? Seharusnya sih lebih baik di mix sebetulnya, yaitu 10 8 mm dan harusnya dapat mata obengnya minimal 1 daripada harus dapat seperti ini sebanyak 5 biji ya, kebanyakan 5 biji ini. Harusnya di mix ya teman-teman. Saya coba buka dulu, namun staplernya sangat susah dibuka, sepertinya harus jongkel. Nanti saya akan cari pembuat jongkelnya. Dan katanya merek DCK ini itu adalah merek yang bagus katanya ya. Saya belum membuktikannya, susah dibuka ini guys. Oke, tampilannya seperti ini, dapat 5 biji. Oke, next saja. Di sini kita mendapatkan charger 21 volt ya, karena baterainya di situ 20 volt, di sini chargernya 21 volt. Jelas ya, ada lampu hijau dan merah. Di belakangnya ada spesifikasi dari charger ini. Bahannya biasa saja ya guys. Ini adalah bahan plastik yang standar saja ya. Begitupun dengan colokannya, ini standar banget malah. Oke, next. Dan kita di sini dapat unit baterainya, karena saya beli yang dapat hanya 1 unit ya, jadi ini baterainya. Dari kualitasnya sangat bagus ya, lumayan. Ini dia speknya. Di bawahnya ada spek baterainya 20 volt. Dan di sampingnya ada 20 volt 4.0 Ah, oke. Dan ada lubang port pengisian daya. Oke, cara untuk mendapatkan atau mengetahui baterai, indikator baterai, kita bisa tekan tombol paling depan ya, tombol pengunci. Namun di sini yang saya bingung, kenapa lampu indikatornya mati 1 guys. Sebelahnya nyala semua loh, 3. Kenapa yang sebelahnya mati 1 guys, di bagian tengah? Saya sedikit kecewa nih guys nih. Apakah baterai ini dicas masih akan ngisi, atau saya ukur tegangannya dulu deh, sambil tester dulu. Masih 20 volt.
Yang saya takutkan ketika saya charger itu ini baterai tidak ngisi. Mudah-mudahan cuma lampu indikatornya saja ya. Ini saya udah siapkan tester ya guys. Oke, kita hidupkan dulu testernya. Oke, saya taruh di sini. Hubungkan dulu. Oke ya. Oke, kita ukur berapa volt. Colok di sini. Perhatikan guys. Ada 19,8 volt DC ya guys, kurang dari 20 volt, tapi 19,84 ini mendekati 20 volt lah. Saya akan cas ya. Oke, baterainya saya akan cas dulu agar baterainya itu istilahnya 20 volt lah, 20 volt dulu. Dan saya akan taruh dulu testernya sambil nunggu baterainya terisi atau tidak. Kita lanjut ke unit utamanya. Ini dia unit utamanya. Kasih di plastikin ya guys. Oke, kita buka plastiknya. Nah, untuk bahannya ini plastik kokoh ya, cuman saya nggak tahu ini kalau jatuh apakah bisa gampang pecah atau gimana gitu. Dan di bagian pegangannya itu di sini udah dilapisi karet ya guys, karet luber. Di samping kanannya di sini ada spek dari impact ini sendiri ya, kalian perhatikan. Oke, ini oke ya, jelas. Oke. Untuk genggaman di sini nyaman ya, seperti biasa. Tombolnya itu kanan, tengah lock, dan kiri. Oke. Dan ada sebuah lampu. Oke. Oke. Di bagian belakangnya ada tulisan brushless. Udah, isinya hanya itu. Sekali ya guys ya. Indikator baterainya mati satu sebelah ya, sedikit kecewa sih, padahal ini tuh dibuat di pabrik kan, dan pabrik itu ada QC. Kenapa baterai sereject itu, istilahnya kan kalau mati itu reject ya guys ya, kenapa diloloskan saja ya, harusnya dicek lebih detail lagi. Nggak boleh ada kesalahan yang seperti itu. Kokoh ya guys, kokoh. Cuman ini impact akan saya pergunakan untuk kerjaan yang ekstrim, bahkan akan saya jatuhkan nanti apakah akan pecah dan seberapa kuatkah untuk kerjaan ekstrim. Oke, saya akan ambil baterainya dulu ya guys, apakah baterainya mengisi, dan kita siapkan tester lagi. Saya nggak nyampe 3 menit loh guys, harusnya ini udah nyampe 20 volt. Nah, no, mati satu guys. No, elah. Ayo kita cek. Kalau dia 20 volt berarti dia ngisi ya guys ya. Yang penting ngisi aja lah dulu baterainya. Untuk lampu indikator nanti saya akan coba cari tahu kenapa dia mati. Kita hubungkan dulu. Oke, kita ukur. Semoga aja ngisi.
nggak pas. Nah 20,03 ya, 20,03, 20 volt. Oke, berarti baterainya ngisi ya, alhamdulillah ya. Cuman saya benar-benar kecewa ini ya, untuk indikatornya mati. Yaudah, kita langsung pasangkan aja coba apakah yang akan nyala. Ini akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim ya. Coba kalian perhatikan dulu. Tepaskan dulu kameranya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan dulu sekuat apa impact ini jika saya akan gunakan untuk kerjaan yang ekstrim, bahkan akan saya jatuhkan impact ini ya. Apakah akan hancur? Seberapa kuat impact ini? Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Oke, nyala. Oke, tombol ditekan maka lampu akan nyala dan ada indikator di bawah ya, indikator baterai, indikator low, high, dan indikator auto stop ya guys. Nah ini dia. Kalau kalian tekan putar ke kanan maka akan muncul indikator low, high. Di situ kalian bisa setting sesuai keinginan kalian antara low dan high. Jika kalian tekan tombol ke kiri maka di situ akan aktif ini nih, auto stop ya guys. Auto stop ini fungsinya sebagai jika kalian membuka baut atau mur yang kencang menggunakan impact ini dan mur itu sudah kendor, maka dia putarannya akan berhenti secara otomatis. Dan fungsi utamanya agar tidak merusak drat nut atau drat bautnya guys, karena dia stop otomatis. Untuk bobot ini agak berat, ringan lah ya. Kalau berat itu karena baterai ya guys, dimana baterai ini kalau semakin berat maka dia akan semakin bagus. Oke, begitupun sebaliknya, jika baterainya enteng maka baterai itu tidak bagus, bahkan dia akan cepat habis ya. Oke, normal ya guys. Hanya saya sangat menyayangkan karena indikatornya mati satu guys, sayang sekali ya guys. Oke, putar kanan pengaturan speed low high, tengah itu adalah low, dan kiri itu adalah putar kiri itu adalah pengaturan dari auto stop. Oke. Tolong perhatikan dulu, seperti ini bentuknya. Oke, perhatikan warna merah, kurang suka sebetulnya dengan warnanya, tapi karena reviewnya bagus makanya saya penasaran guys, ingin mencoba untuk menyiksanya ya guys. Oke, selama 1 bulan akan saya coba ya guys, dan saya coba untuk pasangkan kunci dari kuping ya. Oke. Nah, kelebihannya di sini adalah kita tidak perlu adapter karena sudah ada lubang untuk memasukkan grooving.
OB dan lainnya. Sangat nyaman jika digunakan. Nanti akan saya coba siksa ini impactnya guys, siksa untuk ketahanannya dan kita siksa untuk kekuatannya. Oke, 10 mili itu sebetulnya agak jarang dipakai. Biasanya kita pakai roping itu 8 mili. Nah itu penyebabnya kenapa tadi saya bilang kenapa nggak di reach aja. 10 dapat, 8 dapat, dan mata obeng minimal satu lah ya, jangan sekaligus 5 tapi 10 mili semua. Guys, next saya akan siksa impact ini selama 1 bulan ya, dengan kerjaan yang ekstrim. Saya ingin membuktikan seberapa bagus, seberapa kuat, dan seberapa tangguh. Oke. Oke teman-teman yang udah nonton dan mampir ke channel ini, mudah-mudahan kalian diberikan rezeki yang melimpah dan semoga kalian diberikan satu kesehatan yang sehat jasmani rohani. Tentunya kalian jangan lupa untuk tersenyum. Oke guys, mungkin videonya cukup sampai sini dulu. Nanti akan saya review setelah saya siksa. Kalau yang hancur nanti akan saya review hancur-hancurnya yang bisa tidak tahan. Untuk ekstrim saya akan membuktikannya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.